Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Ilham. Saya dari kelompok 15 untuk praktikum statistika 2. Jadi saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 5 yaitu statistika non parametrik untuk shift 1. Nah, di sini terdapat 7 soal. Untuk soal nomor 1, itu PT Sikol Lentera Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara 4 aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, POM-QM, RStudio, dan Minitab. Di sini ada 10 karyawan yang diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberikan penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Nah, tabel 1 di sini menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolah dokumen. Di sini kita akan melakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Nah, di sini udah terdapat tabel penilaian kinerja pada aplikasi pengolah dokumen. Nah, berdasarkan soal ini kita bisa menggunakan uji Friedman. Kenapa? Karena di sini terdapat 4 penilaian kerja aplikasi pengolah dokumen, yaitu ada Microsoft Excel, POM-QM, RStudio, dan Minitab, di mana di setiap penilaian itu dilakukan oleh subjek yang sama, yaitu 10 orang karyawan. Di sini ada sampelnya 10 orang karyawan dan masing-masing karyawan menilai kinerja dari 4 aplikasi pengolah dokumen tersebut. Nah, untuk software yang akan kita gunakan di sini terdapat 2 software, yaitu ada RStudio dan Minitab. Untuk soal pertama, di sini tadi kita sudah tentukan kita akan menggunakan uji Friedman, di mana di sini H0-nya itu terdapat perbedaan kinerja yang signifikan di antara keempat software. Lalu H1-nya itu terdapat setidaknya satu perbedaan kinerja yang signifikan di antara si keempat software. Di sini kita masukkan 4 software beserta kinerja-kinerjanya. Lalu di sini kita akan definisikan hasil penelitian yang berasal dari data frame dari si keempat software ini. Nah, sudah seperti ini, kita coba run. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya dari keempat software. Nah, sudah seperti ini, kita akan melakukan uji Friedman dengan menggunakan sintaks ini. Kita coba run. Nah, dari uji Friedman tersebut kita dapat p-value-nya yaitu 0,07718, yang dimana ini lebih dari p-value-nya yaitu 0,05. Nah, karena p-value-nya itu melebihi 0,05, maka di sini kita akan menerima H0 dan menolak H1, yang dimana tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan di antara keempat software yang digunakan oleh para karyawan. Nah, untuk software yang kedua yang akan kita pakai, yaitu di sini kita akan menggunakan software Minitab. Nah, untuk nomor 1 di sini kita tadi menggunakan uji Friedman, di mana untuk nilai p-value-nya kita dapatkan itu 0,077, yang dimana ini tadi lebih dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Untuk nomor 2, di sini seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memilih kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Nah, data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2 berikut ini. Nah, di sini ada tabel hasil kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inapnya. Dengan taraf keberartian senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Nah, untuk nomor 2 ini kita bisa menggunakan
metode uji Kruskal-Wallis. Kenapa? Karena di sini terdapat tiga kelompok kelas yang dimana masing-masing kelompok kelas ini independen atau berbeda gitu. Dan untuk datanya ini bersifat interval ataupun rasio. Untuk soal 2, kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis yang dimana di sini kita definisikan untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Untuk H1-nya itu ada perbedaan minimal satu kelompok kelas yang memiliki tingkat kepuasan berbeda secara signifikan dari dibandingkan kelas lain. Di sini kita definisikan ada 3 kelas, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Di sini kita masukkan juga data-datanya. Dan seperti ini kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan sintaks tersebut. Di sini kita coba run. Nah, di sini p-value ini sebesar 0,000035 yang dimana itu tuh kurang dari p-value yaitu 0,05. Yang berarti di sini kita akan menerima H1 dan menolak H0. Yang berarti itu ada perbedaan minimal satu kelompok kelas yang memiliki tingkat kepuasan berbeda secara signifikan dibandingkan kelas lainnya. Nah, untuk nomor 2 kita di sini menggunakan uji Kruskal-Wallis seperti di RStudio tadi, dan di sini kita mendapatkan untuk p-value-nya itu kurang dari 0,05. Namun di sini harusnya di sini ada 0,00035, tapi karena di sini dibuatkan 3 angka di belakang koma, maka di sini p-value-nya itu 0,000. Nah, karena p-value-nya tadi kurang dari 0,05, berarti kita akan menerima H1 dan menolak H0. Nah, di sini untuk nomor 4, di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan itu mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Di sini diperoleh data hasil survei. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan yang dengan terdapat SMA S1, S2, dan di sini ada variabel kedua itu jenis makanan yang dibagi menjadi 4 kategori. Di sini kita disuruh untuk merumuskan hipotesis dan menguji dengan taraf signifikansi sebesar 5% serta berikan kesimpulan. Nah, berdasarkan soal nomor 4 ini kita bisa simpulkan bahwa untuk soal nomor 4 kita bisa kerjakan dengan menggunakan metode chi-square. Kenapa? Karena di sini terdapat dua variabel, tingkat pendidikan dan jenis makanan, yang dimana si peneliti ini ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Atau dalam kata lain, kita akan menguji apakah dua variabel ini independen atau tidak, atau apakah dua variabel ini saling terikat atau saling bebas ataupun independen. Untuk nomor 4, kita di sini akan menggunakan uji chi-square, dan mana kita di sini definisikan untuk H0-nya itu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi pemilihan jenis makanan. Untuk H1-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan preferensi jenis makanan. Di sini kita tentukan untuk matriksnya ini ada kita sudah masukkan di sini. Di sini terdapat 4 preferensi jenis makanan, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Untuk barisnya kita di sini 3 baris, yaitu untuk tingkat pendidikan SMA, S1, dan S2. Nah, sudah seperti ini. Kita coba run.
Nah, di sini sudah terdapat ya 3 baris dan di masing-masing barisnya terdapat 4 jenis kolom preferensi jenis makanan. Nah, sudah seperti ini kita akan uji chi-square-nya menggunakan sintaks ini. Cobaran. Nah, hasil yang didapatkan yaitu kita mendapatkan p-value sebesar 0,8854 yang dimana ini lebih dari p-value 0,05 yang dimana berarti berdasarkan uji chi-square ini tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi pemilihan jenis makanan. Untuk nomor 4 di sini kita tadi menggunakan uji chi-square. Nah, untuk di Minitab di sini terdapat dua jenis uji chi-square, yaitu ada uji square Pearson dan likelihood ratio. Tapi karena tadi di RStudio kita yang didapatkan itu uji chi-square Pearson, maka di sini untuk hasilnya yang kita pilih yaitu dengan uji chi-square Pearson, di mana di sini p-value-nya itu 0,885 dan berarti itu lebih dari p-value atau taraf signifikansi yaitu 0,05 ataupun 5%. Untuk soal nomor 7, di sini ada seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, kimia, dan campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel berat hasil panen, di mana terdapat 3 jenis pupuk yang berbeda. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Nah, dari soal nomor 7 ini kita bisa simpulkan bahwa kita bisa menggunakan uji mood median. Kenapa? Karena di sini secara spesifik kita akan menentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Nah, sebenarnya ini kita bisa saja menggunakan uji Kruskal-Wallis, tapi karena di sini kita secara spesifik disuruh untuk menentukan apakah ada perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk, maka kita akan menggunakan uji mood median. Untuk soal nomor 7, kita di sini menggunakan uji mood median, di mana kita definisikan untuk hal nolnya itu tidak terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat antara ketiga jenis pupuk. Dan di H1-nya itu terdapat perbedaan median berat hasil panen setidaknya 2 jenis pupuk yang berbeda. Nah, di sini kita definisikan tuh jenis pupuknya ada 3, yaitu organik, kimia, dan campuran. Yang dimana organik ini terdapat 4 data, pupuk kimia itu terdapat 5 data, dan pupuk campuran itu terdapat 4 data. Lalu di sini untuk berat hasil panennya kita masukkan data-data tadi di 3 pupuk yang berbeda itu, kita masukkan di berat hasil panen, kita definisikan. Lalu kita akan menggunakan exam data yang dimana di sini terdapat jenis pupuk dan berat hasil panennya. Di sini kita coba run. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini terdapat pupuk organik, kimia, dan campuran. Lalu kita akan membuat box plot dari jenis pupuk dan berat hasil panen tadi. Menggunakan datanya tadi yang sudah kita buat, yaitu exam data. Di sini untuk warnanya, karena tadi ada 3 jenis pupuk ya, kita milih 3 warna, yaitu di sini ada sky blue, red, dan beige. Seperti ini kita coba run. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari
data-data tersebut tidak ada data yang outlier ataupun tidak ada data yang melebihi batas atas ataupun batas bawahnya. Dan untuk garis-garis hitam ini yang bisa kita lihat di sini itu adalah median dari ketiga jenis pupuknya. Lalu kita akan menguji mood mediannya di sini, tapi sebelum itu kita harus menginstal package terlebih dahulu, yaitu RVA ID Memoir. Di sini kita run. Nah, setelah itu kita akan menguji mood mediannya dengan sintaks ini. Kita coba run. Nah, di sini kita dapatkan untuk p-value-nya yaitu 0,3437, yang dimana ini lebih dari p-value-nya yaitu 0,05. Nah, berdasarkan uji mood median ini, kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat antara ketiga jenis pupuk secara signifikan gitu. Nah, untuk nomor 7 kita tadi menggunakan uji mood median, yang dimana di sini kita dapatkan p-value-nya kalau di Minitab itu p-value-nya itu 0,344, yang dimana ini itu lebih dari p-value 0,05, yang berarti kita akan menerima H0 dan menolak H1. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.